Baik, kita awali informasi pagi ini. Pemirsa, tawuran antar geng motor terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 4 dari 9 pelaku bersama senjata tajam yang digunakan menyerang lawannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat geng motor menyerang geng motor lain yang sedang berkumpul di depan warung makan di Jalan Panara, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Geng motor ini melepaskan anak panah hingga membuat lawannya mundur menyelamatkan diri. Aparat Polsek Manggala yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap 4 dari 9 pelaku yang bersembunyi di permukiman padat penduduk. Para pelaku diketahui berasal dari Goa yang melakukan serangan balasan usai markas mereka pernah diserang dan rekan mereka dianiaya. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam dan anak panah beserta busur yang digunakan para pelaku menyerang lawannya. Dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak-anak yang mengendarai motor Bonceng 3 melakukan penyerangan di Songkol Bagana di Panara, sehingga kami bersama anggota langsung turun ke TKP dan malam itu kami buru dan berhasil kami tangkap 2 orang yang lain melarikan diri. Namun keesokan harinya kami lagi tangkap 2 orang, jadi untuk sementara sudah 4 orang yang kami amankan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam penyerangan ini. Polisi masih memburu 5 pelaku lain yang kabur usai kejadian. Sementara 4 pelaku tertangkap kini mendekam di sel tahanan Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Percut Selatan, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga melawan petugas hingga membakar mobil damkar. Mulut saling dorong dan saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak penggusuran. Warga kampung kompak Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan membongkar di jalan. Aksi dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga di lokasi mencoba memblokade alat berat yang diturunkan untuk menggusur bangunan. Kericuhan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Bang, kena kita, Bang. Mobil damkar yang datang untuk memadamkan api dari ban bekas justru menjadi sasaran amuk warga. Warga melempari mobil damkar dengan batu dan bom molotov hingga terbakar. Tidak hanya mobil damkar, 1 mobil ekskavator juga rusak diserang warga. Di sini kan kami mendirikan bangunan tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar, Bang. Ya, termasuk lahan kakak yang dibongkar. Lahan kami, ya. Termasuk lahan kami. Tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi, Bang. Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kegiatan belum selesai. Ada berapa personel diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri, ditambah dengan dari Satpol PP. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga dan petugas mengalami luka berat akibat aksi saling lempar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat. Massa mendesak agar Kepala Kantor Cabang Dinas mengusut kecurangan dalam penerimaan siswa baru atau PPDB di Cirebon. Saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa, aksi terjadi di depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat. Aksi ini dipicu oleh massa aksi yang memaksa masuk ke dalam gedung untuk menemui Kepala Kantor Cabang Dinas wilayah 10 Jawa Barat di Cirebon. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut melakukan long march dan membakar ban saat aksi unjuk rasa digelar. Dalam aksinya, massa menuntut Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat untuk mengusut tuntas kecurangan pada penerima peserta didik baru atau PPDB di Cirebon, Jawa Barat.
Kita mempunyai tuntutan bahwasanya soal PPDB yang ada di Kota Cirebon ini perlu diuji keabsahan datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menuntut ketika ada kecurangan sesuai dengan fakta integritas dan juga SOP PPDB, para pelaku kecurangan penyelenggara pendidikan ini harus dihukum gitu. Pemecatan ataupun pengunduran diri. Dua tuntutan itu menjadi poin yang kami akan bawa, akan kami kawal dalam aksi ini. Mahasiswa juga berencana melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Akibat aksi mahasiswa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Cipto sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainus melaporkan. Sejumlah rumah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Sementara di Lampung Barat, Lampung pemirsa, kebakaran melahap habis 2 bangunan rumah milik warga. Tiga rumah warga di perumahan Beto Ambari Permai, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar Rabu sore. Asap hitam yang mengepul dan kobaran api membuat warga di sekitaran perumahan panik. 4 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga sumber api berasal dari BBM yang tersimpan di rumah warga. Memang pada saat kami tiba di lokasi, memang api cukup besar dan kami melihat ada aliran api yang mengalir, itu diduga BBM. Kenapa? Karena kami melihat dari bekas ilarannya dan kita memadamkan cukup susah, ternyata itu adalah BBM. Akibat kebakaran tersebut, 1 orang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melahap habis 2 bangunan rumah milik warga di Kelurahan Pasar Luya, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Tidak ada korban jiwa pemirsa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat. Dalam sekejap, 2 bangunan rumah milik warga ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Kamis pagi. 2 mobil damkar dikerahkan. Tim pemadam dibantu oleh TNI, Polri, dan warga sekitar bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dijinakkan 2 jam kemudian. Menurut warga sekitar, kobaran api pertama kali terlihat dari sebuah kontrakan. Kemudian percikan api melebar hingga ke rumah sebelahnya dan langsung menghanguskan rumah beserta isinya. Sekitar setengah 9. Kondisi korban sekarang kira-kira Bang? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sekitar 400 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kobaran api yang bersumber dari setrika uap melalap sebuah laundry di Babakan Kali Condong, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai laundry mengalami luka bakar. Korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung karena menderita luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. 4 mobil pemadam diturunkan guna menjinakkan si jago merah. Jadi kita dari Kabupaten Bandung terima laporan kurang lebih 16.42
untuk laporan awal kita terima itu yang terbakarnya laundry. Kita untuk dari damkar pengerahan 1 unit pancar dari Makasoreang, 1 unit rescue dari Makasoreang, dan kita dibantu 1 unit pancar dari Polsektor TKI. Dugaan api dari apa sih? Kalau untuk dugaan kita belum pasti apa ya, mungkin nanti pihak kepolisian yang menyelidikinya lebih dalam. Petugas kepolisian dari Polsek Takatapak akan melakukan penyelidikan terkait sumber api yang menghanguskan bangunan tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.